Allah mal ala ayyuka nafaqan zakat dari Allah. Awaitum ma anfaqum min khalaqis samawati wal ard innahu lam yalid ma fi yadihi wa qala al ma al-mizan yaqtu wa yarfa. Abbas radhiyallahu anhu qala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul indal karb. Rasulullah ketika mendapatkan kesusahan dari karbu, beliau berdoa dengan doa yang istimewa. Tua tapi esena benitua. Kalimat tahlil. Ketika kesusahan beliau itu memuncak, beliau itu membaca doa ini. Tuhan nak yang sobung tua. Tuhan ni kayak ni. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kalimat tahlil. La ilaha illallah rabbul arsyil azim seterusnya. Dan ini dibaca beliau biasanya tidak lama kemudian langsung oleh solusi yang tidak disangka-sangka. Jika dua pamungkas, bisa foto, bisa ditulis. Ngamal lagi, alhamdulillah. Tulis, Pak Bu ngamal lagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tulis perintah apa? Ketika kesusahan sedang memuncak, karena sini kayak gini, kesusahan bersama kesusahan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Ini kayak nggak gunung. Kode ini kayak nggak gunung. Ketika sudah hampir sampai ke puncak, ini kan kesusahannya luar biasa. Tapi para doa aku, mari sini kan nyaman pun karena corona itu. Maka sadaqallahul adzim, fa inna ma'al usri yusra. Maka dua orang yang susah tak kaprah, susah tak ngambil. Justru tak usah dua. Maksudnya tak usah dua ini kita usah minta ya Allah suasana aki Pak Ilang Gusten. Kita ganti Nabi berdoa dengan doa seesennya benih dua. Esen ini kalimat tahlil, kalimat tahlil. Bagaimana juga Nabi Yunus kan dikatakan cukup. Dalam juga di dalam tasik di zulumatin salat, dia itu terkungkung kerangking dengan 3 kegelapan malam areh, kegelapan di dalam tasik, kegelapan di dalam tabung cukup, tidak bisa berkutik. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuan nak ini kawan. Esnya seperti dua. Pengakuan bahwa apa juga minyak berok. Tapi dimulai dari kalimat yang tidak ada kalimat yang paling tinggi kecuali ini. Kalimat tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan seperti itu Nabi Yunus berselamat. Jadi ibarat main sekak kemudian pun sekak pun sekak mati pun raja nemia main sekak, main sekak. Tapi dengan kerahiman Allah kemudian oleh nas atret oleh. Jadi Nabi Yunus benar sudah pantas dihukum karena dia itu lari dari tugas. Sudah merasa hampir putus asa, kaum sudah diancam begini tidak mempan, diancam begini tidak. Tapi sekarang cerita sudah divonis kaumnya 3 hari lagi akan turun
bala. Ternyata begitu diancam seperti itu menjelang hari lakun ketika ancaman tiba, tobat ke kawan. Terima langsung ya Allah. Burung, tapi padahal tanda-tanda akan diazab itu sudah kelihatan. Ke umat Nabi Yunus kurang lebihnya antara 100 sampai 200 orang, 1.200 orang. Tapi gadung Yunus ini pun putus asa lari ke laut, membawa kapal, dan disitulah terjadi badai besar. Kemudian beliau dilempar ke tasik dan dimakan langsung oleh ikan. Digambarkan ketika sudah pasrah total, tawakal pasrah, alias ukuran mati lah mati sini kawan, dikatakan cukup. Ternyata diselamatkan oleh Allah, dikembalikan lagi ke umat, yang kembali ke umat, diterima taubatnya Nabi Yunus. Kan bunyi macam istighfar Nabi Yunus kan, bunyi baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, tapi kalimat tasbih dan pengakuan tentang kekeliruan dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar yajiduna fi salatil asr wa salatil fajr. Malaikat ini kan la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk Allah yang tidak pernah maksiat ke Allah. Napa supaya perintah mesti akan dijalankan. Ada malaikat yang diperintahkan sujud. Sejenglanjengnya ketika di awal di penciptaan sampai akhir kiamat dia tidak bangun-bangun dari rukuk, dari sujud. Ada malaikat yang diperintahkan untuk rukuk. Sejenglanjeng rukuk. Karena malaikat tak butuh akan, tidak punya nafsu, punya akal dan punya nafsu. Jadi tidak punya yang untuk dibahan bakarkan, ibarat mesin itu tak ada mesin. Tapi makhluk hidup, makhluk hidup yang karena makhluk hidup seperti lampu tapi tidak butuh generator, jadi dia hidup itu tanpa kan malaikat itu tercipta dari nur, Nah malaikat itu tugasnya mengawal manusia salah satunya sebagai khalifatullah fil ardh. Ini kesip-sipan dia. Ini tentang hukum malaikat, cuma ini napanya mana? Sebelum ke malaikat, seandainya tidak disip pun sip-sipan kertas yang, jadi ada malaikat siang, ada malaikat malam, sip-sipan dia, tinggahan sip. Nah, ada malaikat siang dan malaikat malam, dan itu bertemu sip-sipannya gantian ketika sholat asar dan sholat fajar, sholat subuh di sholat asar. Dua ini terminal. Jadi malaikat sip malam ketemu dengan malaikat sip siang ketika sholat subuh, serah terima tugasnya. Baru nanti ketemu di sholat asar yang makin malaikat siang serah terima ke malaikat malam. Terus bergantian. Bagaimana caranya hanya Allah saja yang tahu. Karena dimensi makhluk yang tertinggi mereka malaikat. Jadi sesama makhluk ini pun tak bisa nukil ke fisik malaikat. Sekelas kanjeng Nabi Muhammad SAW, pangkatnya lebih tinggi dari malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril tidak bisa mendatangi langsung kanjeng Nabi dalam rupa asli, kecuali hanya dalam 2 kesempatan saja. Satu waktu pengenalan ta'aruf di Gua Hira, tapi beliau bisa jadi malaikat Jibril menampakkan diri dari sisi yang sangat jauh, sebab terlalu dekat bumi ini kawan tampe, karena satu sayap malaikat itu kalau dalam wujud aslinya langit bumi ini kan tertutup, padahal malaikat Jibril sayapnya ada 600. Digambarkan surat Fatir ayat 1, ja'al malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Malaikat standar saja rata-rata punya sayap hanya 2. Ada yang 3, ada yang 4. Ya. Tapi malaikat Jibril punya 600. Yang satu sayap saja kalau ingat mano tu. Apa sini kan apa? Buka sini lagi. Langit bumi ketutup. 600. Pas 600 sampai ke pi.
Kau mana fungsi? Untuk bisa bermi'raj ke Allah. Salah satu Istimewa. powernya. Karena memang posnya kan JNT-nya Allah ke para nabi rasul ini ke malaikat Jibril. Itu pun masih ping namping Sidratil Muntaha. Yang ketika kanjeng Nabi ini ke mi'raj ke Allah, kajian Allah sampai ke Mustawa. Mustawa ini ke di atasnya Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini ke batas alam si paling tinggi, yang enggak ada lagi alam setelah itu. Alam yang bisa dijangkau oleh makhluk. Disitulah ada surga neraka. Surga. Ini neraka jauh. Indah Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Dalil gini dengan Al-Qur'an. Tak jauh dari Sidratil Muntaha ini kan surga kita. Insyaallah mudah-mudahan kita punya kapling di sana. Yang masalah nak kapling ni seto bangun. Mun kun kaplingan sopung gedung ah. Ngortang orang yang surga nanti di rumah. Cara ngebangun ni kan Tadi lamangan. kun kaplingan tak bangun. Tender haki, sewa bangun ni kan malaikat. Ketika kita berbuat baik ngaji ngamal, langsung malaikat membangunkan istana, membangunkan rumah surga. Langsung tahu sahum kos malaikat. Lebur. Nomor setahun gini kan. Salat duha, setahun 2 rakaat, langsung malaikat bangunake istana di surga kita. Pas nomor 2, pastikan kita itu tak usah nyeper pakai nang akhirat. Di Roma istana surga, tapi pekun perseperan, kopi ya. Karena ning surga ning alam akhirat enggak alamatan kun 2. Kun surga bi mereka mungkin perseperan berarti artinya ki nyeper. Cara apa ini? Saling baik nggak lagi. Memang ada satu tempat. Nanti di akhirat itu ada satu tempat transit dengan stasiun yang mana Araf. Jadi orang si ahli surga tapi bermasalah. Ini banyak sibing namping Al-Araf. Dan surat Al-Araf penungan supaya tekti antara surga neraka. Tapi lebih dekat ke surga. Mentak nyebur ke neraka kata ki namping Araf biasanya oleh rahmat Allah pakun akhirnya masuk. Tapi deg-degan gitu kan. Ashabul Araf. Lebih baik kita menjadi ashabul yamin langsung masuk surga. Dari saking sayangnya Kanjeng Nabi ke umat ke ulam dia. Kanjeng Nabi itu memilih di sebelah kirinya Arsy. Pakai ini surga. Karena ada dua podium, 2 mimbar dikhususkan kepada 2 manusia istimewa. Habibullah, Khalilullah, Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Ibrahim. Disuruh memilih Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi memilih sebelah kiri Arsy. Padahal lebih mulia sebelah kanan. Ketika ditanya kenapa kau memilih sebelah kiri? Iya, aku memilih sebelah kiri karena aku ingin memberi syafaat umatku yang sang ke neraka. Ya Allah, ya Rasulullah. Dengan ini kita cerai kita akan bersalawat ke Kanjeng Nabi. Pesan umat. Banyak salawat, terutama hari Jumat. Thumma yarjul ladina batu fikum fayas'aluhum wa wa'alamu bihim. Ini rahasianya. Jadi sesungguhnya malaikat tak perlu sip-sipan sebelum mengukuhkan. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan malaikat. Tapi hikmah ilahiyah saja Allah memerintahkan malaikat untuk sip-sipan, untuk malaikat lapor ke Allah. Padahal Allah Maha Alim, Allah Maha Khabir. Khabir mereka tahu secara rinci. Bahkan malaikat saja tidak tahu. Contoh, malaikat hanya tahu bisa mencatat seseorang apa sah seseunggunan apa enten secara syariat. Dari caranya orang gini tak belum ada atau minum yang sesuatu yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Ini kau oning malaikat. Tika tak ngitek kemudian nika minum awuduk tak kanta umur pas minum sunih. Nika niatkan batal puasa. Oning malaikat mondok ini kan. Tapi ganjarannya seberapa hanya Allah yang tahu. Jadi langsung setoran amalan. Pak Madin apa sah? Pak Bowo apa sah? Daud hari Jumat mungkin. Alhamdulillah untuk terus istiqomah. Nah, malaikat oning tapi tidak tahu berapa besar kapasitas balasannya untuk ganjaran pasah. Karena hanya Allah saja yang tahu. Oke.
salah satu pahala yang hanya Allah saja yang tahu adalah pahala Puasa. unlimited bisa-bisa. Sehingga di surga itu ada babur rayyan, ada satu pintu khusus VIP khusus ahli puasa. Nah, yang mana babur rayyan. Jadi langsung setor ke Allah, ya Allah, si fulan berpuasa sesungguhnya. Allah langsung nanya, ya, urusan kejaran artinya tak ngau dingin Gusti. Kan ajunan si ada bu as-saumuli wa ana ajzibih misalkan. Kan ada hadis kutsinya. Puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Jadi pahalanya hanya Allah yang. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu sudah ada akuntansinya sendiri malaikat. Oh ini sedekahnya mana? Ikhlas, bajar dibalas langsung 700 kali lipat. Al-Qur'an, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, 700 kali. Sisi lain, tak patah ikhlas, kejar 10 bae kun tro nyalek kah. Misalnya tro nyalon tinggi. Sedekah 40, mau kejar Pak 10 kali, dikejar oleh sedekah 400 juta misalkan. Itu malaikat tahu itu rinci tentang balasan sedekah. Menurut bila kurang menantang. Ya menantang sih, kan banyak orang yang cerai, banyak orang yang keret untuk sedekah. Ada ibadah yang lebih berat menurut bila penting sedekah. Karena orang kafir pun, orang munafik pun bisa bersedekah. Apa yang tidak bisa dilakukan? Sholatul lail, sholat tahajud, tak bisa dilakukan oleh yang tidak ikhlas hatinya. Berat luarnya, buktikan. Jauh lebih berat penting mengeluarkan uang. Nah boleh ada maunya, itu cek gembang yang mau keluar besar. Nah boleh makin tahun ini. Ya kan boleh nak gini. Tahun ini minta boleh. Motor. Ini hadis berikutnya. Lanjut nambah satu lagi. Satu hadis, tapi hadisnya agak panjang. Ini agak panjang dan jenggun. Tapi saya singkat, saya sudah paham ini hadis. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi ru'yatillah. Ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri terkait dengan melihat Allah. Mungkin tidak kita melihat Allah? Sangat mungkin. Syaratnya kita menjadi ahli surga dan mendapatkan rahmat Allah. Ada aulia Allah yang sebenarnya engkau tak patah terus masuk surga. Keinginan yang terpuncak adalah berjumpa Rasulullah dan berjumpa Allah. Syaratnya harus mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan rahmat Allah artinya masuk surga. Gara-gara itu aku harus dalam tanda kutip menjadi ahli surga. Cek saking bisa mun Gusti Allah, Gusti Rasulullah tidak di surga, gak paten itu surga. Janeng reng nikah. Oke. Itu sudah makomnya tinggi. Karena surga yang tertinggi itu surga Firdaus. Surga yang kenikmatannya tidak ada lagi kecuali nikmat berjumpa Rasulullah, berjumpa Allah. Ada yang sehari sekali berjumpa Allah. Itu kenikmatannya luar biasa. Ada yang sejumat sekali. Yang surga ini kan ada hari-hari Jumat, ada hari Jumat juga. Cuma pon sebung Jumatan, sebung sholat. Ahli Quran itu karena dari saking inginnya dia itu menyembah Allah. Kan kadang kita ingin nostalgia. Kita yang sudah tua kan kadang ngingaki waktu masih nyaman ya kayak gini. Waktu kita ngondet tak usah kacamataan. Mungkin pun tak usah kacamata. Mau waktu sini kan. Pesemak nih kita jelas jauh doles nerbu. Maka harus dibantu kacamata. Namanya waktu kita model lambat mata cek tajam mungkin masalahnya kebaik maksiat kata. Sedang boleh kurangin apa ngerasa mbak minuman wamiru nakis fil khalqi. Nah, ketika di surga kita bernostalgia juga. Kita ingin kebaikan. Terlalu panjang hadisnya soalnya kalau dibacakan. Enggak masuk apa. Katasan. Gimana?
Ada pertanyaan? Ya, untuk memberi nama itu mengambil dari seluruh dari Asmaul Husna boleh? Boleh, dengan catatan Abdul, kasih Abdul. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Tidak boleh langsung ngasih nama Rahman. Karena Rahman itu asma Allah. Sama dengan ngasih nama anak Allah gitu, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Terus ada yang menambahkan makruh hukumnya memberi nama malaikat. Meskipun kalau dikasih tambahan Muhammad itu boleh. Ada yang bilang begitu. Contohnya ada qori Quran masyhur, terkenal, qori'nya bacaannya enak, saya suka. Namanya Muhammad Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Jibril kan nama Nabi. Nama malaikat. Jadi boleh memberi nama Allah tapi dengan catatan dikasih awalan hamba Allah dengan asma yang lain selain asma Allah itu boleh. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul. Nah ini saya nggak paham. Muhaimin ada Abdulnya nggak? Amin, Caimin. Ya, sombong ya. Oke, mungkin mastur. Kadang kan mastur disimpan. Oke. Disimpan. Karena tidak boleh memberi nama dengan langsung nama Allah. Tapi kalau dikasih tambahan Abdul itu yang sebagus-bagusnya nama. Sabda Nabi sebaik-baiknya nama itu Abdullah atau Abdurrahman. Kalau begini, ya baru diambil baru. Gimana? Baru, kan ada ya baru. Baru apa namanya? Ya, baru itu kan baik. Oh, Barun. Ya baru. Ya. Barun. Barun. Ya, terus? Baru. Baru. Iya nggak apa-apa, bagus. Kalau diambil baru saja. Tidak apa-apa. No. Karena memang ngikuti lahjah. Contoh Ibrahim masuk ke lahjah orang Inggris jadi Abraham. Ishak masuk ke lahjah orang Inggris jadi Ishak. Apa? Terus Ismail, Samuel. Samuel kalau nggak salah. Pokoknya ngikuti lahjah, tidak apa-apa, tidak ngaruh. Tidak pengaruh. Ada lagi? Ya, apa namanya? Kenapa pas anak aktivitas orang ini surga? Jangan madabi hari Jumat, ampun sopo ngampun. Oke, gula nerangnya gini lanjut gini. Jadi kita ketika menjadi ahli surga, usia kita rata-rata ketika maksimal betul tingkat kedewasaan orang yang itunya. Ukurnya gini kan. Kurang lebih umur 30 sampai 34, 35. Itu energiknya. Dewasanya tapi fisik masih sangat kuat. Nah, ketika di surga kenikmatan demi kenikmatan dan kenikmatan itu salah satu masturnya yang ditutupi, yang terpuncak memang ila rabbihana nadhira. Tapi aktivitas yang paling sering dilakukan oleh ahli surga adalah jima wal jima. Makanya istrinya banyak, bisa ribuan di surga. Cuma punya bini. Bidadari. Kalau kita pengen banyak istri di surga, perbanyak baca sholawat. Paling banyaknya istri nanti di surga orang yang paling banyak baca sholawatnya kepadaku. Kata Nabi, sabda Nabi. Cuma punya bini terpakai. Bini ambisi nafson. Tapi memang kebahagiaan ila rabbihana nadhira itu harus dihijab. Cara menghijabnya dibuat lupa. Orang kan ketika sedang ejakulasi nikmat jima itu kan dibuat lupa sekejap kan. Habis itu lemas letoy. Tapi di surga nggak ada letoy. Habis itu jima lagi. Tahu bambu. Tapi ada masa ketika makanya karena diputeran. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Mau terare swarga. Searah ini 1000 tahun. Oke. Dan tidak ada kegelapan malam, tidak ada terik matahari siang. Oke. Sejuk. Esena pagi atau sore nggak mungkin. Nikmat pokok. Nikmat saja. Dan orang-orang tertentu sudah bisa merasakan nikmatnya. Gembangan ini bisa ininya, ruhnya atau sebagian sokman lah itu diajak jalan-jalan ke sana. Jangan disalahpahami, dimi'rajkan ke sana.
bukan mi'raj secara ingat kanjeng Nabi, tidak terlalu rendah kita pangkatnya, tapi ada yang dibuat seperti itu untuk memastikan memang nanti di surga sudah ada. Sebagaimana juga ketika sudah kedinginan, karena surga kan celep. Oke. Terus kok roh kiping namping sekejap kan. Neraka. Pinggiran neraka. Aku langsung pas marden awayan langsung. Tak Dari jadi. Hindu. Tak jadi. Tak jadi Eropa. Dan ini kayak gini. Salah satu yang diinginkan ahli surga itu adalah bernostalgia ketika masih hidup di dunia. Maka permintaan orang-orang itu ketika sudah diberi kesempatan berkalam dengan Allah dan tidak ada kebahagiaan di atas itu sudah. Oke. Jika minta ke Allah, ya Allah abdina terus atani aku terus gengkuk ini. Tapi gengkuk yang dulunya pernah dilakukan dan membahagiakan kan. Bulan di reng sekolah kayak apa paling seneng gengkuk ini ke sabur. Padahal usianya sudah mendekati 190 lebih. Orang tua angkat, belum makin. Karena memang bahagia, enjoy dengan rutinitas sehari-hari itu. Dan pakai surga, petani-petani itu pengen minta ke Allah karena si bulan ban terwapa kan ban foto di itunya tititani. Abdina teratani boleh Gusti. Cek bencana daro saya akan. Tapi saya ingin bertani. Ya silakan. Jadi langsung macet, langsung mau langsung abu sini. Pokoknya dibuat lebih nikmat. Diraih kebahagiaannya. Kebahagiaannya dicapai. Benih pas susah boleh pasnya budok larang, tahu satu budokan. Ada budokan. Masih muncullah kebahagiaan. Kebahagiaan sih benar, tapi dikabulkan oleh Allah. Nah, salah satunya penghafal Al-Qur'an, jika terus ngaji boleh. Ya Allah, tidak terus ngaji. Ngaji kan Quran lah, syariat, tak perlu syariat surga, tak perlu sholat. Negembang Allah sudah berfirman kayak gitu. Tak perlu sholat. Ini yaumul jaza, hari pembalasan, bukan yaumul zar, hari menanam. Itunya kan hari menanam. Ya akhirat hari balasan. Tapi tidak kontrol ngaji Gusti. Kibon, ada dubun Gusti Allah. Ya sudah. Makanya di surga itu ahli surga salah satunya langsung bisa hafal surat Toha dan surat Yasin. Selain pun tak hafal karena sebagian kan jadi kenapa? Entah hafal atau enten gitu, wallahu a'lam. Bisa jadi tetap hafal, cuma kan yang syariat-syariat tentang fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' sudah tidak relevan lagi ketika hidup di surga. Oke, paham ya? Ayat-ayat syariat, ayat-ayat muhkamat. Maka langsung ngaji dengan sempurna. Ahli Quran itu salah satu kebahagiaannya ketika dia itu bisa deres Quran, tadarus Al-Quran dengan istiqomah. Ikhlas saja ikhlasnya, nengatin sep. Untuk orang-orang tertentu, ketika lemes apa sah, lemes apa sah, kebaik ngaji itu di lisan seakan-akan ada madu, manis-manisnya bacaan Quran ini gerasa, tanpa harus pas nyep madu enten dan tidak batal sepakat ulama. Jadi dapat coba nih kan bisa ingat manis. Makanya ada ulama tertentu, wali tertentu, saya lupa, Habib nih kan. Beliau bercerita begini, kalau aku sedang puasa aku nggak ngaji Quran siang hari. Bukannya nggak mau, aku khawatir membatalkan puasaku karena terasa manisnya bacaan Al-Quran itu di lisanku. Coba nih nggak gini kan. Maka aku ngaji Quran ya polaki nang malam hari. Mon siang khawatir merasakan manisnya bacaan Al-Quran itu sehingga menyebabkan puasanya menjadi, tapi yakin tidak batal. Nah, napanya ini aroma sah. Tapi memang karena walaupun bukan sekelas Habib sekali, sekelas orang yang biasa, ketika dalam puasa terlihat kenyataannya di bulan Ramadan kan lebih bersemangat untuk membaca Terasa Al-Quran. betul, terasa itu. Ketika kita berinteraksi kebenaran sendiri. Kalau kamu ingin berkalam kepada Allah, lakukan sholat. Yang sisa umur. Termatur ke Gusti Allah, termasuk dua. Baca dalam sholat. Dua baca dalam sujud. Oh tembus langit langsung. Tapi kalau kamu ingin dan ini
saungguna pengetahuan kita. Kalau kamu ingin Allah berkalam kepada kamu, bisa membedakan. Kalau kamu ingin berkalam tormator ke Gusti Allah, lakukan dalam sholat. Tapi kalau kamu ingin Allah berkalam kepada kamu, bacalah Al-Qur'an. Maka orang-orang tertentu tak ikhrisar oleh sejus dalam serokaat, menikmati betul. Iki taat kadang ikhrisar ngeter tojo. Salat sunnah ya kan? Boleh hukumnya, kita tidak ada alasan untuk memaksa kita duduk, tapi tetap duduk itu tidak apa-apa, Pak Ani. Jadi dalam sholat sunnah boleh hukumnya dalam kondisi tidak darurat pun kita sholat dalam kondisi duduk. Paham nih? Tapi kalau sholat wajib, kalau masih mampu berdiri ya jangan duduk. Itu ada yang bisa berjam-jam tuh menikmati sholat sekaligus tilawah Al-Quran di dalam sholat. Lakukan itu. Tak hafal Quran, gampang mungkin kan beda HP wes Quran, ku HP. Cuma maca WA kan maca Quran ku HP, PDF Quran kan ada. Aku dalam karena lebih praktis. Boleh menggunakan Al-Quran kertas lebih bagus. Dibuka di depan dan boleh hukumnya buka lembaran, tidak membatalkan sholat. Jelas gitu? Jadi memang boleh ya. Jadi Apa? kalau tidak ada kendala, kemudian sholat sunnah dulu dengan duduk itu boleh. Boleh. Meskipun tanpa alasan kita karena duduk ya, karena memang ini boleh. Kalau sholat Sunnah. yang tidak boleh itu sholat wajib. Yang tidak boleh Khusus sholat. untuk sholat sunnah dia apa itu bisa. Kemudian ada jamaah yang langsung mengikuti menjadi jamaah. Ya. Itu disirkan apa gimana kan? Kalau waktu dia jadi makmum. Padahal dia sholat sunnah iya, tapi ada makmum yang datang. Kalau sholatnya sholat malam, jaharkan. Oh, tetap. Jahar. Kalau sholat Dua siang, rakaat harus dijaharkan berarti ya. iya. Apalagi kan kalau sholat sunnah kan hanya 2 rakaat. Iya. Jaharkan saja, menandakan bahwa kita jadi posisi imam. Boleh itu hukumnya kan, sudah tahu. Kita boleh bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah, padahal kita sholat maghrib atau sholat isya. Boleh. Sebaliknya, ada orang sholat isya, kita sudah sholat isya, kita bermakmum untuk sholat sunnah. Misalkan sholat sunnah apa namanya taraweh di Ramadan, itu boleh. Ya boleh. Tapi syaratnya mengikuti imam secara sempurna. Contohnya begini Pak, lebih tak jelaskan lagi. Seandainya imam pas kebetulan dia darurat tidak mampu berdiri, tahu-tahu dia itu tak otot sakit, kening samurat, misalkan tidak kuat berdiri, kita tidak boleh ikut berdiri. Jadi makmum itu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadi ketika melihat posisi imam tidak kuat berdiri, akhirnya dia sholat duduk, ya kita ikut duduk. Itulah sebab kenapa Rasulullah menyuruh sahabat Abu Bakar untuk menjadi imam ketika beliau sholat tidak kuat berdiri. Menyuruh sahabat Abu Bakar untuk jadi imam, beliau bermakmum di sebelahnya sambil sholat duduk. Karena apa? Memberi kesempatan makmum untuk tetap bisa berdiri. Sebab kalau imam sholatnya duduk, makmum harus hukumnya ikut duduk. Meskipun makmum itu hukumnya apa? Meskipun makmum itu bisa berdiri. Paham ya? Untuk sholat witir itu bukan sholat yang akhir lah. Sholat sunnah. Itu kalau malam itu batasannya sampai apa subuh? Sampai adzan subuh. Jadi kalau ketika imsak itu ya, itu boleh masih sholat witir sampai adzan, sampai masuk waktu subuh. Setelah selesai subuh enggak? Kalau belum sempat bisa, tapi niatnya kodok sudah lewat waktu. Ya, satu-satunya sholat. Saya kadang 1-2 kali itu kelewat waktu. Tetap saya sholatkan. Niatnya kodokan. Sudah masuk adzan subuh, kadang kelewatnya. Itu saya tetap cuma ngambil wajibnya saja. Dalam tanda kutip wajibnya. Sholat witir kan tidak wajib. Tapi sholat witir wajibnya minimal 1 rakaat. Biasanya langsung saya sudah azan subuh, saya belum witir, ya usolli sunnatal witir rakaatan. Allahu Akbar. Fatihah kulhu selesai. Paling
2 menit selesai. Ya, itu jangan tinggalkan sholat witir dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi darurat terlambat. Kan terus hakim terlambat terus ya ini langganan 1-2 kali tidak apa-apa. Jelas? Cukup? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.